Cek, cek, cek. Cek, cek, satu, cek. Cek, cek, cek. Oke. Halo, selamat malam. Halo Royal Traders. Jumpa lagi bersama kami, tim analis, beserta dengan tim dari Divisi Digital Marketing PT Royal Trust Futures Jakarta. Jumpa lagi bersama audiensi sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, dimanapun Anda berada, terutama yang ikut secara live pada malam hari ini. Dan saat ini pergerakan berbalik menuju ke 1800 setelah sudah menyentuh level area buy, di mana area buy yang kami rekomendasikan pada siang hari tadi ada di level 1795 sampai 1790. Dan selamat kalau yang sudah mengikuti rekomendasi kami ketika entry buy-nya di bawah level 1795. Take profitnya berbalik sampai 50 pip karena tadi ada di high 1800. Baik. Sebelum kita lanjut, saya akan mengajak audiensi sekalian untuk mereview ya rekomendasi yang kami kirimkan sejak pagi tadi, yang mana ini signal pagi yang dikirimkan hanya khusus untuk XAU ya. Untuk open sale tadi tidak tersentuh, open buy juga tidak tersentuh, break sale-nya juga tidak, namun untuk break buy-nya saat 1809 tembus, itu di bawah jam 1 sempat berlanjut sampai 1813 ya high-nya. Jadi TP-nya di 11.50, jadi kurang lebih 25 pip take profitnya. Jadi selamat yang ikut rekomendasi pagi kami. Kemudian untuk siang hari, yang mana kami mengirimkan analisa itu sampai 7 ya, dari indeks Hang Seng, kemudian ada Euro, lalu ada GBP, yang mana itu kami kirimkan lewat grup-grup ini ya, chat WA. Jadi kita lihat di sini sampai 7 ya, ini untuk indeks Hang Seng, lalu ada Euro, kemudian ada GBP USD, lanjut ada Australian Dollar USD, kemudian ada US Dollar Japanese Yen, kemudian ada XAU yang jadi primadona nih, dan terakhir adalah oil atau CLSID, yang mana PT Royal Trust Futures itu mengikuti standar harga dari WTI. Dan untuk XAU, di mana ini secara umum ya, jadi bagi yang tergabung dalam grup WA, baik yang dibentuk, dibikin nama konsultan masing-masing,
itu pasti akan mendapatkan rekomendasi sampai 7 tadi ya. Di mana pada saat analisa ini dibuat, pergerakan berada di level 1810.23 ya. Yakni break buy-nya ada di level 1813, tidak tersentuh ya. Kemudian break sell-nya ada di 1809. Lalu area buy-nya 1795 sampai 1790 ini sudah tersentuh ya. Begitu juga break sell. Jadi ada 2 posisi untuk siang. Selamat yang sudah mengikuti rekomendasi kami. Jadi hari ini sampai saat ini udah ada 3 posisi. Di mana rata-rata paling sedikit yang tadi pagi 25 pip. Sementara kalau untuk siang rekomendasinya take profitnya 100 sampai 200 tick atau 10 sampai 20 pip dengan stop loss-nya ada di 300 sampai 500 tick atau 30 sampai 50 tick. Pips maksud saya. Nah, kemudian kami juga membagikan untuk analisa mikro, di mana itu diperuntukkan buat mereka yang sudah menjadi member di PT Royal Trade Futures Jakarta ya. Bagi yang belum mendapatkan analisa ini untuk bisa menghubungi financial konsultannya masing-masing, yang mana untuk open sale-nya ada di 1808 dengan take profit-nya ada di 1805. Oke, ini take profit-nya dan ya. Sementara untuk buy-nya tadi tidak tersentuh ya, karena tadi sempat ketekan terus dan malah sempat bermain di area di bawah 1805 sampai menjelang malam tadi ya. Itu untuk analisa kami. Dan selanjutnya kita kembali ke pergerakan ya. Saya masih melihat masih ada tekanan ya. Begitu strong ya berdasarkan berita yang tadi dibagikan pada sore siang menjelang sore tadi. Ini disebabkan ketika investor menemukan peluang yang mana US dollar menguat terhadap nilai tukar lainnya. Ini adalah berita yang dikirim tadi ya. Ini juga. Jadi sebetulnya masih ada hubungan dengan faktor COVID juga. Sehingga beberapa bank sentral termasuk Indonesia sendiri pun ikut membuat kebijakan-kebijakan guna mempertahankan nilai tukarnya masing-masing ya. Jadi menurut saya masih akan coba untuk ada tekanan lagi ya. Dan bukan tidak mungkin juga saya masih melihat masih akan ada peluang untuk menembus low pada hari ini, di mana low tadi sudah tercipta berada pada level 1794.49. Oke, kita lihat juga tadi untuk lantai bursa ya. Untuk S&P dan Nasdaq udah open ya, jam 8 pas tadi ya. Jam 8 pas waktu Jakarta. Dan indeks Dow Jones masih belum buka, sementara Dow Jones yang running adalah futures-nya. Atau seringkali kita suka bilang ini Dow Food ya.
Oke, jangan lupa kalau ada audiensi yang ingin langsung mengajukan pertanyaan, silakan ya. Jadi sambil saya berbicara tidak apa-apa untuk mengajukan pertanyaan, baik secara langsung ataupun melewat chat room yang sudah disediakan. Oke, kita balik lagi ke pergerakan. Untuk rekomendasi buy di saat di level sekarang cukup riskan ya, kecuali audiensi sekalian ada yang mau melakukan itu, berarti harus bersiap dengan resiko bisa menembus lagi 1795. Yang kalau saya lihat ini telah berada pada area long term untuk buy ya. Ini level di bawah 1797 untuk long term buy, boleh ambil posisi di sini karena masih mencoba seperti yang sudah saya katakan pada hari Senin, level 1810 ya. Itu masih sebagai nilai tengahnya ya. Dan pada kemarin itu tertahan pada level 1824 di mana moving average 200 ya menjadi resisten yang sangat kuat ya. Saya justru berpikir semalam itu akan tembus ke 1830, tapi ternyata sangat kuat sekali level 1824, sehingga saat menyentuh level tersebut langsung berbalik ya. Dan perkiraan saya hanya tertahan pada level 1810, ternyata dia menuju ke rekomendasi buy 1805 sampai 1800. Itu untuk analisa kemarin ya. Oke. Dari Pak Syamhudi, bila menyentuh 1795 apa boleh kita ambil buy? Silakan Pak ya. Meski menurut saya itu sudah terlambat ya, tapi level masih aman untuk entry buy-nya ya. Karena support kuat, saya melihat level 1791 masih menjadi pijakan bawahnya ya, yang kuat untuk ditembus. Meski untuk menengahnya, next strong level itu untuk support ada di level 1790 sampai 1787. Saya masih melihat potensi kuat juga nanti akan berbalik, bahkan bisa melewati 1800 lagi ya. Oke. Itu untuk Pak Syam ya. Silakan kalau mau entry di bawah 1795 lebih bagus lagi. Oke, ini dari Ibu Dira. Bakal balik ke 1804 enggak ya Pak? Atau ini bermain di bawah dulu? Saya katakan relatif ya. Jadi saya juga bukan dukun yang bisa serta-merta bakar kemenyan lalu mendapat jawaban. Jadi kita harus melihat dulu ya pergerakannya. Untuk berita pun begitu sedikit sekali ya untuk berita yang terjadwal hari ini. Karena menurut Forex Factory ini Mas Vicky, pergerakannya sempit ya. Ini bisa dilihat bahwa beritanya hanya sampai di jam 9.30 itu crude oil inventory. Jadi pergerakan sekarang lebih ke reaksi dari pelaku pasar di lantai bursa Amerika. Oke, demikian Budi Raya. Mungkin target paling dekat akan balik 1800 dulu ya sebelum dilanjut terus. Oke. Silakan, tadi ada yang bertanya langsung, boleh? saya Mas Vicky. Oke, silakan. Saya sudah pasang
buy limit 17.90. Oke. Targetnya 18.24 untuk seminggu. Untuk Benar enggak itu Mas Vicky? itu boleh juga Pak, jangan lupa nempatkan stop loss-nya di Yes, benar. 1775 Pak ya. 17.75 ya di bawah Ya. Mas. Oke, boleh tempatkan di Oke, situ siap. ya. Ya. Oh, saya turunnya 5 ini aja tuh Mas. Berarti 15 pip ya turun Mas ya. Bukan, 150 pip. Bawah atas, oh ya 150 pip. Benar, Kalau benar. Bapak mau membahasakan 15 pip, berarti bahasakanlah bukan pip tetapi $15 Pak. Itu bahasa yang $15. Iya. Oke, oke. Oke, Siap, Pak. siap Mas Vicky. Oke. Baik, lanjut lagi, silakan. Saya belum berani merekomendasi karena saya masih lebih safe bila melihat indeks Dow Jones Open ya. Karena untuk saat ini pergerakan masih liar ya. Karena tadi setelah menembus level bawah, dia sempat berbalik ya di saat tadi menyentuh 1796 ya, low, di berbalik sampai 1802 ya. Melihat tren lain yang menuju ke bawah, kemungkinan besar tekanan jual masih sangat kuat ini ya. Begitu juga dengan time frame M30 ya. Ini masih candle-nya masih berada di bawah dari garis trend line in moving 5 ya. Dan untuk di time frame M5 itu masih juga berada di bawah moving 7 ya. Kemudian dari oskilator juga masih memberi petunjuk bahwa tekanan jual masih kuat ya. Tapi saya tidak berani juga memberi rekomendasi di sini ya. Untuk sell maksudnya. Karena ini harga masih konfirmasi dulu. Jadi kalaupun ada yang ingin ngambil misalkan sell di sini ya, untuk main pendek ya, jangan ditahan. Mungkin juga 10 pip adalah target yang relevan ya. 10 sampai 15 pip ya. Ini dikarenakan pergerakan masih dalam level konsolidasi istilahnya untuk membuat sebagai persiapan ya untuk tarikan panjang ya. Mas Vicky. Ya Pak Adi silakan. Konsolidasi itu maksudnya apa tuh Mas? Jadi kalau bilang level konsolidasi sideways atau Oke, boleh dibilang sideways. Tapi kalau dibilang sideways juga biasanya kalau sideways itu antara 20 sampai 30 pip ya. Yes. Sementara di sini cuma antara 10 pip ya pergerakannya ya, 99 98 ya, bolak-balik. Okay. Jadi lebih ke market apa ya, pergerakan stuck ya namanya ini. Dan pergerakan seperti ini terkadang hanya sesaat ya, bisa 15 menit, bisa 30 menit, karena ke depannya berita besar tidak ada lagi. Yes. Kecuali breaking news ya, misalkan pernyataan tiba-tiba ya, itu bisa jadi ada fundamental mendadak ya, bencana bisa jadi, ataupun darurat lainnya, itu bisa dikategorikan sebagai berita besar. Jadi kalau market konsolidasi artinya market belum tahu mau kemana Pak. Itu pengertian dari consolidation market ya. Berarti bukan sideways Mas ya? Bukan. Konsolidasi bukan. ya. Iya. Itu Kalau pengertian konsolidasi.
Iya, kalau bilang sideways ya dia tidak akan keluar ke area yang sudah kita tetapkan ya. Area, Kalau dia keluar itu ya, namanya breakout ya. ya benar. Terima kasih Mas Vicky. Oke, sama-sama Pak Adi. Ya, ini memang untuk jangka panjangnya ya. Pergerakan jangka panjang tadi di saat 18.04 dia jebol, maka breakout langsung ya. Meski sempat juga ya pada saat ini tadi belum lewatin ya low sebelumnya dalam periode sebelumnya. Namun ketika dia lewati di sini ya, out langsung di sini 3 jam yang lalu ya, 4 jam, hampir 4 jam yang lalu dia langsung jatuh di sini. Jadi sebagai pelaku transaksi harus punya kemampuan untuk melihat pergerakan itu dengan menggunakan time frame yang berbeda-beda ya, untuk melihat tren yang tepat agar tidak terjebak pada saat kita sudah mengambil posisi kemudian kita terjebak. Baik, dari Pak Syam, melihat pergerakan saat ini dan tidak ada beta, apakah turun dan akan turun dan diperkirakan sampai berapa? Kalau mengenai ini tadi saya sudah katakan ya Pak Syam, akan masih tes ke level area buy yaitu di bawah 1795 dan di atas 1790. Akan turun tes sampai ke situ ya. Karena untuk berita selanjutnya medium itu nanti jam 9.30 atau setengah 10 malam nanti ya. Oke, demikian Pak Syam. Double bottom ya. Apakah masih akan ada coba lagi tes peluang ke sana ya untuk menuju ke low lagi hari ini? Kita lihat sama-sama. Masih ada 8 menit lagi untuk Dow Jones Index buka. Kalau yang sudah terlanjur nahan buy di atas 1800 ya, menurut saya tidak usah khawatir ya. Karena masih ada potensi untuk berbalik lagi, paling tidak masih akan ada coba target 1805 lagi. Namun tetap kita tidak boleh mengesampingkan bila terjadi break low tiba-tiba ya, dan level 1790 sampai 1787 itu tembus ya, maka potensi bisa menuju ke level support 3, di mana support 3 ada di level 1781 ya. Ini jadi support 1 tadi sudah tembus ya, menuju ke support 2 tapi tadi tertahan di 94, jadi belum menyentuh support 2. Nah, tadi high pun masih kembali ke pivot point ya. Seperti yang saya pernah katakan bahwa pergerakan XAO ini dia sangat menghormati support resisten dan terutama pivot point. Jadi ada satu strategi di mana
bila opennya berada di bawah pivot point ya, maka entry buy lebih aman. Dan jika dia berada di atas dari pivot point, maka entry sell itu lebih aman ya. Dengan kata lain, berapapun tarikannya, dia pasti akan berbalik, mencoba untuk menyentuh pivot point ya. Masih ada 5 menit lagi. Oke, rekaman live webinar malam ini ya, kalau mau di-review lagi bisa dilihat pada channel YouTube kami ataupun Facebook kami, di mana di situ ada video streamingnya kami tetap tayangkan ya, sekadar untuk mereview, karena biasanya saya juga suka membahas pergerakan sampai selanjutnya ya, hari-hari berikutnya, yang mungkin bisa menjadi bahan referensi bagi audiensi sekalian untuk mengingat kembali bahwa saya pernah membahas level-level yang nantinya akan pergerakan harga bisa menuju ke sana. Ini bila dia melihat indeks dolar ya, kita lihat bahwa ketika trennya ini mencoba untuk naik perlahan ya, maka berpotensi akan menguat terhadap nilai tukar lainnya ya. Namun ketika dia kembali tertekan ya, maka akan membuat US dollar melemah terhadap nilai tukar lainnya. Ya, terkadang dalam platform luar negeri ya, itu seringkali berita suka diberikan petunjuk pada candle tersebut ya, misalkan seperti ini IBA Purchase Index ya, ini sebetulnya belum tidak terjadwal dalam forexfactory.com ya, karena Forex Factory itu punyanya Eropa. Ini juga ada berita-berita lainnya ya. Ini yang membuat kenapa saya suka menggunakan chart dari investing.com, karena seringkali bisa ada petunjuk-petunjuk seperti ini ya, sehingga mempermudah saya dalam melihat pergerakan pada periode berikutnya. Kalau dia semisal pergerakan malam ini cepat balik menembus level 1805, maka saya melihat akan menuju ke area level high hari ini, di mana high hari ini ada di 1813 ya. Itu bisa tersentuh ya kalau seandainya 1805 terlewati malam ini. Tapi jika tidak terlewati, maka kemungkinan tekanan jual masih akan berlanjut ya. Namun untuk kedepannya yang punya buy di level 1804 sampai 1807 menurut saya
bila ketahanan dana memungkinkan di hold aja sekalian ya, karena 18.10 masih bisa, malah dalam minggu ini bisa ketemu lagi, karena saya belum melihat ada pergerakan jauh ya. Namun analisa saya berbicara bila level 1790 sampai 1787 ditembus, maka berpotensi untuk menuju ke 1780 lagi. Meski menurut saya itu berat ya. Namun kita tidak boleh menutup mata bahwa pergerakan XAU ini yang begitu panjang rangingnya. Oke, Dow Jones Index sudah buka ya. Oke, pada saat buka langsung di bawah turun. Sepertinya tekanan jual bisa menuju ke 1795 ya. Saya juga akan coba entry buy di bawah level tersebut ya. Target saya 20 pip cukup. Oke, ini bola ya, bola baru masuk tadi ya. Tadi saya katakan kalau 1805 tembus bisa berlanjut ke 1810 ya. Namun sementara ini pergerakan masih berkonsolidasi di sini ya Bu ya, di 1799 dan 1798 ya. Tadi pun coba ketekan sampai 1797. Jadi kalau 1802 jebol kemungkinan besar akan coba lanjut lagi, karena tadi pada saat turun ke 1796 dia sempat mencoba berbalik lagi namun tertahan di 1802. Jadi itu boleh dijadikan sebagai batas atas ya. Kalau seandainya 1802 itu tersentuh, maka bisa jadi akan berkonsolidasi di situ. Apakah dia akan lanjut ke 1805 atau dia malah berbalik lagi ke 1798 lagi ya. Oke. Range area buy kan Pak 1799 loh. Ibu menerima analisa kan bahwa range buy tadi di sini Bu, 1795 sampai 1790.
Jadi saya nggak ada rekomendasi buy di 1799. Kalau di bawah itu berarti analisa sampai jam 1 pagi tadi ya. Jam 1 siang tadi ya, analisa dari jam 8 pagi itu. Karena kalau sekarang bukan di situ range-nya lagi. Sudah bergeser, bukan lagi di area buy di mana signal pagi tadi 1800 sampai 1797 adalah area buy, bukan lagi karena cuma sampai jam 1 siang. Ini berlaku sampai pukul 13.00. Lewat dari situ itu udah bukan lagi analisa. Ini jangan dipakai lagi karena sudah ada untuk siang nanti. Itu. Jadi jangan salah kaprah ya. Signal pagi hanya berlaku sampai jam 1 siang. Hanya berlaku sepanjang market Oceania buka ya. Market Oceania, Australia dan Selandia Baru itu close di jam 1 siang nanti ya. Biasanya pada close seperti itu akan masuk ke peralihan ke market Eropa di jam 2 nanti ya. Karena pada jam 1 itu hanya market Asia sendirian yang pergerakannya sampai jam 2 baru bertemu dengan market Eropa. Oke, demikian ya pola. Oke, ini tetap 1802 ditembus. Candle berikutnya bila open di atas itu maka berpotensi menuju 1805 ya. Dan bila itu pun dilanjutkan maka kemungkinan besar berpeluang menuju ke area high hari ini 1813. Oke, tadi sempat ditarik ya ke 1800 namun di bawah lagi, balik ke bawah. Ya, ini ke kondisi pergerakan di 3 lantai bursa utama Amerika ya. Jadi saya juga tidak tahu di antara audiensi ada 17 orang sekarang ya. Tadi sempat ada 20 tapi mungkin seringkali disconnect ya. Sekarang 18 orang ya. 17. 18 terkena 18 saya. Saya nggak tahu apakah tadi ketika level 1895 ke bawah itu ada ambil posisi buy apa tidak ya. Karena itu adalah rekomendasi buy. Nah, seringkali kita ketika melihat pergerakan yang begitu tadi tarikan panjang memang lumayan sport jantung juga ya. Sudah menyentuh area buy, kita seringkali abaikan ya. Ke 1800 hanya pancingan ya. Itu yang sering kali saya ingatkan ya, bahwa jangan suka mengikuti candle-candle yang tarikannya panjang ya. Karena seringkali itu menjebak. Jika kita misalkan lagi naik pada saat kita mengikuti ambil buy, lalu tiba-tiba kondisinya seperti sekarang di berbalik turun ya. Oleh karena itu untuk bisa aman
harus punya level yang kita jadikan acuan untuk entry posisi. Bila di luar dari area level tersebut, artinya tidak ada dalam perencanaan untuk entry posisi karena di luar area yang kita kehendaki. Jadi jangan sembarangan untuk kita, karena begitu melihat wah enak nih untuk entry, buy atau sell pasti ketemu, lalu pencet aja, tutup mata kalau perlu. Padahal itu bukan langkah yang bijaksana bagi seorang trader profesional ya. Karena trader profesional itu dia akan entry market apabila sudah berada di level yang dia kehendaki. Di luar dari level yang dia kehendaki, dia memilih menjadi penonton. Karena dia sadar benar resikonya. Bila masuk bukan berada di level yang dia kehendaki, fatal akibatnya. Jadi dari analisa-analisa yang sudah yang kami kirimkan selama ini, itu sebetulnya sudah mengajak penggunanya bahwa bila tidak di area level yang direkomendasikan, jangan entry posisi. Kecuali sudah berada di level yang direkomendasikan, silakan. Baik itu untuk level breakout ataupun area buy atau area sell ya. Masih sangat alot ya. Pergerakan masih seputaran sini ya. Harga juga begitu hektik ya, cepat pergerakannya. Ya, ini indeks dolar jatuh ya, berarti berpotensi akan nilai tukar lainnya akan menguat terhadap US dollar. Kita lihat XAU sedang mencoba untuk melawan trennya ya, tren sebenarnya bahwa tekanan jual sebetulnya kalau terlihat masih kuat ya. Namun perubahan perilaku transaksi yang terjadi di Amerika sendiri, mana tiba-tiba indeks dolar tadi jatuh yang melemah.
Kita lihat apakah nanti akan melewati level 1802 ya. Ini karena indeks dolar kembali mencoba untuk melanjutkan penurunannya ya. Ini jatuhnya kurang lebih 150 poin ya. Oke, sudah. Coba kita lihat apakah akan open di atas 02950 ya. Rencana juga saya tadi dari rencana nge-sell itu berubah ya, ingin nge-buy. Lalu setelah melihat indeks dolar tadi tiba-tiba pergerakannya seperti itu ya. Jadi salah satu keuntungan ya jika kita menggunakan PC atau laptop ya, seperti yang saya lakukan sekarang, saya bisa bolak-balik untuk melihat konfirmasi dengan acuan lainnya, ya, bisa lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan smartphone yang begitu terbatas sekali ya fasilitasnya. Kalau kita menggunakan laptop atau PC ya, bisa kita lihat kondisinya. Bila menembus level yang saya sebutkan tadi 1805, maka berpotensi dia akan ke 1809, 1808 ya, 1809. Asumsi 05 dilewati jebol ya. Kalau tidak maka potensinya akan berbalik ke bawah ya. Kalau open di bawah 1802 pada candle berikutnya ya, masih ada 12 menit lagi candle untuk berpindah. Titik parabolik di M15, time frame M15 sudah berpindah di bawah, jadi sudah memberi indikasi maka candle berikutnya berpotensi untuk lanjut naik. Indeks dolar makin tertekan ya. Ini Ibu Dira udah bisa bernapas lega ya, karena buat tadi punya buy di 04 sepertinya ya.
Masih ada 8 menit lagi ya. Kita lihat apakah candle berikutnya akan open di berapa ya. Bila open di bawah 1805, saya mau coba entry buy dengan target 807. Dan bila open candle berikutnya di atas 1805, berarti saya tidak akan entry buy. Saya sudah melihat ada potensi untuk menuju ke 1808 sampai 1809 ya. Bahkan bukan tidak mungkin akan lanjut terus sampai level high hari ini. Jadi tadi Pak Syam ya, yang tadi bertanya ke saya rekomendasi buy-nya, ternyata sudah terlambat. Rekomendasi buy itu di level pertama pada saat menembus 1794 ya. Seringkali memang cuma sekali ya, rekomendasi itu tidak berulang-ulang ya. Oke, untuk itu ya. Tetap 1805 ini akan menjadi penentu ya. Kita lihat setelah tadi 02 ya. Udah lewat, kita lihat apakah open akan di atas ini, masih ada 7 menit lagi ya. Maka nanti akan open di atas candle-nya ini, open price-nya di batas 1805 ya. Bukan lewat, baru menyentuh Bu. Kalau bicara lewat candle berikutnya, Ibu Ola harus ingat ini karena sudah berulang kali saya katakan ini ya. Ini baru menyentuh. Kalau lewat berarti open candle-nya di atas 1805. Jadi jangan suka salah dalam melihat level-level ini ya. Menyentuh dan melewati itu berbeda. Dua konteks ya, situasi yang berbeda. Kalau menyentuh baru pada candle tersebut. Tapi melewati pengertian candle berikutnya ya. Saya nggak tahu nih Ibu Dira udah lolos apa enggak ya. Karena tadi dia Ibu Dira bertanya level 1804 apakah akan ada lagi ya. Oke, dari Pak Bifani. Oke, fake breakout. Jadi ini adalah contoh ya. Tadi saya bilang 5 ya. Oke, jadi Pak Bifani harus menunggu open candle berikutnya. Saya menggunakan time frame 15 menit ya untuk bermain pola breakout ya. Nah, bila open candle di atas 1805, open candle berikutnya, maka itu artinya fase breakout, Pak, sudah terjadi. Kalau dia berbalik dan open candle itu ada di bawah 1805, maka itu namanya swinger. Dia swing. Jadi bukan breakout, tapi swing namanya. Kalau open candle berikutnya di bawah 1805. Kalau open candle di atas 1805, itu baru namanya breakout, Pak. Jadi saat ini pergerakan masih menyentuh. Ya, masih
menyentuh level 1805. Oke, demikian Pak Wifan ya. Masih ada 4 menit lagi, baru kita akan tahu apakah fase breakout atau fase swing ya. Pada time frame H1 juga ya, dia sudah coba dari ini ya, neckline-nya ya. Apakah memang berikutnya open candle-nya akan berpindah dan open di atas 1805, kita lihat nanti. Masih ada 3 menit lagi. Dari time frame M30 juga sudah memberi petunjuk ini mau coba lanjut sampai ke 1808, 1809 ya. Yang dilihat adalah harga bid ya, jangan lihat harga asnya atau harga sell ya, yang jadi patokan bukan harga buy-nya, tapi harga sell-nya. Patokan ada di harga bid. Open candle ada di berapa. Bukan harga buy-nya, tapi harga sell-nya yang jadi patokan ya. Sudah jam 9 ya, kita lihat candle ini terlambat 1 menit ya. Oke, jika dia gagal, kemungkinan besar akan coba turun sampai 800 ya. Boleh buy di situ, di bawah 800 boleh buy. Kalau misalkan ada koreksi tiba-tiba seperti ini. Mas Vicky, satu lagi Mas Vicky. Oh ya, silakan Pak. Ini opennya ada di area swing ya, jadi bukan breakout nih ya. Hati-hati yang mau buy, Ya, tapi ya. menurut saya memang dorongan jualnya kuat ya, cukup kuat. Ya, silakan Pak. Halo. Bid sama as itu apa ya Mas ya? Saya selalu bingung. Ini bid. Perhatikan monitor. Ini bid. Ini as. Bid adalah harga sell dan ask adalah harga beli. Buy. Ya. Bid as. Jadi yang target yang spread-nya pada itu Mas Vicky? Kalau selisih spread-nya ini kan. Nih. 2 digit di belakang. 2 digit di belakang itu spread-nya. 2 digit belakang. Makanya itu istilahnya itu masih masih bingung saya Mas Vicky. Iya. Bid sama as, oke ya. Ya ini pokoknya harga bid itu adanya di sebelah kiri, Pak. Kiri. Ya, harga ya. asnya sebelah kanan ya. Kiri kanan. Bid ya. as. Oke, makasih ya. Mas Vicky. Oke, Pak.
Oke, ini sudah jam 9 pas ya. Tanpa terasa kita sudah di penghujung ya. Kalau mau buy menurut saya memang di level 1800, kalaupun perlu di bawah itu boleh ya. Sekalipun ketarik sampai 1795 juga, menurut analisa saya masih akan berbalik untuk ketemu take profitnya ya, karena berpotensi masih balik lagi ke 1805. Jadi tidak usah khawatir kalau punya buy di atas 1800, karena nilai tengah ranging itu ada di antara 1800 dan 1810. Jadi kalau jadi bisa pasang buy di 1795 Mas Budi ya? boleh di bawah 1800 lah juga sudah boleh, karena 1795 kan tadi sudah kena Pak. Iya benar. Ya. Untuk main saat malam ini. Iya, untuk main malam ini main pendek aja ya. Pendek, jangan ambil 25 pip cukup Mas ya, 25 pip ya. Boleh 20 sampai 25 pip dah. Jadi misalkan kalau buy di 04, TP di 06 ya. Itu yang dimaksud 20 sampai 25 pip ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama Pak Adi. Ini dari bola lagi. Pak, tadi range tengah di berapa Pak? Range tengah untuk pergerakan mingguan ada di 1810. Kalau berbicara rangingnya di atas 810, kalau di bawah ada di 800. Jadi rangingnya ada di situ ya Bu ya. Kalau pas nilai tengahnya 1810. Gitu. Oke, semua tanpa terasa kita sudah di penghujung ya. Kembali saya ingatkan ya bahwa pergerakan untuk mingguan level di bawah 1797 sampai 1791 itu adalah area buy. Sementara untuk level atas, sell pertama berada di level 1825 dan sell kedua berada di level 1837 sampai 1845. Sementara untuk sell ketiga saya melihat ada di 1863 sampai 1868, namun itu mungkin dalam bulan ini ya. Tapi kalau dalam minggu ini, tadi saya sudah katakan, sell buy di bawah level 1797 sampai 1791, dan sell berikut untuk sellnya di level 1825, dan untuk sell kedua ada di atas sekitaran level 1837 sampai 1845. Oke semua, terima kasih atas partisipasinya yang sudah terlibat dalam sesi tanya jawab, dan terima kasih juga sudah hadir secara live pada malam hari ini, dan selamat datang bagi mereka yang baru pertama kali bergabung. Kami mengundang lagi pada hari Jumat nanti, di mana kami kembali akan hadir tepat jam 8 ya. Tepat jam 8 kita ketemu lagi pada hari Jumat nanti ya. Jadi saya masih di Manado, saya belum bisa balik ke Jakarta, di sini juga masih simpang siur mengenai peraturan-peraturannya ya. Tapi semoga secepatnya saya bisa, karena sudah ini juga ya, mungkin udah sebulan saya ada di Manado ya, padahal izin cutinya tuh hanya seminggu di awal izin itu. Tapi apa daya, kondisi seperti ini bukan kemauan saya, tapi memang situasi yang harus kita terima ya. Selain kita hanya bisa berdoa, berusahalah kita untuk mendukung juga upaya pemerintah. Kalau sebagai seorang warga negara yang baik, turun dan taat pada peraturan-peraturan akan membuat kita bebas dalam beraktivitas. Oke. Sekali lagi terima kasih semua. Akhir kata,
Bersama Royal Trust pasti sukses. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih Pak Vicky. Sama-sama. Terima kasih Mas Vicky. Sama-sama Pak.